abses gitu dok, jadi ada abses. Imun dong dok. Iya. Jadi gitu dok ya. Iya. Aman tuh dok. Ini dodol enak banget. Cobain dok. Rasanya gurih. Masa? Dari ketan asli. Masa sih? Khas Betawi. Cobain dok, cobain dok. Cobain. Dok. Enak banget dok. Udah lama nggak makan dodol. Ini ada wijennya ya dok? Ada dua rasa. Oh. Wijen sama original. Coba itu dok. Oh iya, ini ada original wijennya. nih. Oh iya, ini ada wijennya. Enak banget. Mas dok. Cobain. Cobain ya. Enak gak? Emang enak ya? Enak banget. Gurih, manisnya juga nggak lebay. Ya dok ya. Hmm. Jadi ini dodol, manisnya pas, legit, kagak pakai pengawet. Dok, enak nggak, dok? Enak-enak dok, biasanya kemanisan, tapi ini enggak enak. Ini ada dua rasa dok, ada rasa wijen sama rasa original. Ini saya wijen nih dok. Dokter apa itu? Ini yang ori. Ini wijen. Biasanya kalau dodol Betawi tuh kadang suka manis banget ya. Tapi kalau ini nggak terlalu manis loh. Ya, ini. Terus rasanya legit banget. bener. Apalagi dicampur kopi, enak banget. Cocok banget ya. Dodol Betawi Mubarok, memang top. Top. Ken dedes, ken arok, endes deh, dodol Mubarok. Bisa pesan di sini dodol Betawi Mubarok, bener? Sini ya. Ini udah dokter Ida sama dokter Tami udah pesan loh. Tuh lihat. Enak Enak, banget. enak. Enak ya dok? Enak. Enak dong. Recommended. Recommended ya? Oh, recommended. Nggak menyebabkan gigi sakit ya? Dodol Betawi Mubarok, endul banget. Halo sahabat MD, jumpa lagi di MD Podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dian Permana. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Gigi Devi Darnita. Halo dok, bisa kasih salam sama sobat MD? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat MD semua dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya, Dr. Gigi Devi Darnita, salah satu dokter yang praktek di Mitra Diani. Semoga semua sehat, salam sehat. Amin. Halo Dr. Devi. Halo Dokter Dian. Ya, Dr. Gigi Devi ini kebetulan sahabat saya ya waktu di SMA dulu, jadi satu angkatan. Terus ya nggak nyangka juga ya bisa ketemu Ya, setelah 30 tahun ini. setelah 30 tahun dipertemukannya di Mitra Diani. Dipertemukan di Mitra Diani, luar biasa. Dr. Gigi Devi ini salah satu dokter andalan di klinik Mitra Diani ya dok ya. Insya Allah ya. Amin. Nah ini sebelum kita masuk ke topik nih, saya mau nanya nih, Apa nih? dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang kok bisa tampil awet muda gini nih, rahasianya apa nih? How do you look so Waduh. pretty and still young, ini gimana nih? Sebenarnya aku nggak merasa gitu sih ya dok ya. Cuma mungkin Dokter Dian aja matanya agak kalau di Enggak lah, bukan pendapat aku ini, teman-teman tuh. Kasih salam dok sama teman-teman SMA. Hai teman-teman aku zaman SMA. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sini tapi dalam keadaan sehat ya. Dalam Gak apa-apa keadaan sih, silaturahmi sama dokter nggak masalah. Oke. Ya, walaupun nggak sakit. Main-main aja Ya, dok ya. main-main aja. Siap. Ya gitu deh. Nggak ada apa namanya? Nggak ada rahasia. Hmm. Tapi mungkin yang paling penting don't think too much. Don't think too much. Ya. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Oke. Jalani hidup apa adanya, bersyukur lebih banyak. Ya, Mhm. mudah-mudahan bisa juga menghindari penyakit dengan hal-hal yang seperti itu Betul. kan. Jangan stres ya. Yang stres. Tuh guys, udah dapat satu nasihat dari Ibu Ustazah. Waduh, tambah lagi gelar saya nih. Dokter Devi sehat ya? Alhamdulillah. Dokter Dian gimana? Alhamdulillah, Ya, amin. ini juga sehat. Hari ini Sobat MD kita mau ngomongin masalah scaling gigi. Saya juga agak kurang ngerti nih topik ini ya. Kurang belajar nih. Makanya kita nanya sama ahlinya ahli. Dok,
orang awam tuh belum tahu dong scaling itu apa, manfaatnya apa gitu kan. Terus berapa kali sih kita harus melakukan scaling dalam periode tertentu gitu kan. Nah, ini teman-teman sahabat MD ini perlu dicerahkan lah paling tidak, termasuk saya nih, saya awam nih. Ya Dok ya. Monggo Dok, scaling itu apa sih sebenarnya gitu. Ya, scaling atau kita sebut ini suatu tindakan rutin sebenarnya dalam praktek kedokteran gigi, di mana tindakan ini adalah bertujuan untuk mengangkat, membersihkan atau mengikis karang yang terdapat pada permukaan gigi. Tindakan ini dilakukan dengan alat khusus namanya scaler. Kemudian namanya tindakannya menjadi scaling. Alatnya scaler ultrasonik, ada scaler manual yang kita biasa gunakan di klinik ya. Nah, tindakan scaling ini sebenarnya juga termasuk tindakan preventif sebetulnya. Preventif, pencegahan. Pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan yang lebih lanjut atau penyakit yang lebih lanjut di dalam rongga mulut kita. Oke. Berarti salah satu cara perawatan gigi. Iya. Oke. Gitu. Yang tersedia di Mitra Diani ini berarti scalingnya Ultrasonic scaler. Waduh, itu yang paling bagus Dok ya. Gitu. Karena dia bekerja membongkar atau mengikis karang gigi itu dengan putaran. Oke. Jadi dengan getaran itu terkikis semua tuh karang giginya. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang karang gigi, berarti kita harus tahu apa sih karang gigi itu. Nah, itu karang gigi itu apa tuh Dok? Jadi karang gigi ini atau bahasa medisnya dental calculus. Dental calculus. Ini adalah terbentuknya sebetulnya dari substansi atau deposit plak pada gigi yang dalam kurun waktu tertentu bila dia tidak dibersihkan mengalami proses kalsifikasi, pengerasan, menempel erat pada permukaan gigi sehingga tidak mungkin dilakukan pembersihan hanya dengan menyikat gigi. Tidak cukup dengan sikat gigi. Tidak bisa. Dengan sikat gigi. Nah, tidak cukup dengan sikat gigi sehingga harus dilakukan di klinik atau di dokter gigi dengan menggunakan alat khusus dan dilakukan oleh praktisi kesehatan gigi atau dokter gigi. Ya. Jadi scaling itu berarti untuk membersihkan karang gigi dan sisa-sisa yang menempel ya. Ya, termasuk karang gigi, termasuk stain atau noda pada gigi itu juga bisa diangkat dengan mesin ultrasonic scaler tadi. Juga ada beberapa kasus-kasus tertentu yang harus misalnya pada penyakit periodontal lanjut harus dilakukan root planning dan lain sebagainya, itu juga dengan scaler itu. Kalau kita ngomongin karang gigi ini Dok, apa aja sih yang bisa membuat munculnya karang gigi itu? Bisa kan ada orang yang bertahun-tahun tapi nggak ada karang giginya. Nah, itu hal-hal apa Dok? Kok mungkin oral hygiene kali ya atau gimana Dok? Iya, sebetulnya kalau kita bicara soal karang gigi, tentu kan kita bicara juga dari awalnya. Ya. Awal pembentukan dari plak itu sendiri. Jadi sebetulnya secara fisiologis setelah kita membersihkan gigi, itu akan terbentuk tuh lapisan smear layer ya kita sebutnya. Atau istilahnya dalam kedokteran gigi quiet pellicle. Dimana itu adalah fenomena fisiologis secara alami. Setelah gigi dibersihkan berkontak dengan saliva atau air liur, kemudian terbentuk lapisan itu. Kemudian dengan kontaminasi bakteri ada yang ada di dalam mulut kita dan sisa-sisa makanan itu kemudian menjadi deposit lunak yang kita sebut dengan plak. Ya. Nah, sebetulnya plak ini kalau dibersihkan dia mungkin tidak akan muncul karang gigi. Tetapi ada beberapa regio atau daerah di rongga mulut kita yang itu mudah sekali menjadi tempat yang gampang sekali terbentuknya karang gigi. Salah satunya bagian lingual itu mudah sekali, atau bagian sisi regio mulut yang kita jarang pakai untuk mengunyah itu mudah ditumbuhi karang gigi. Atau pada kondisi gigi berjejal. Gigi berjejal itu kan tentu akan sulit. Gigi berjejal tuh giginya numpuk gitu kali. Numpuk ya. Jadi ada yang berlapis-lapis, nggak rata gitu ya. Itu akan menjadi mudah untuk terbentuknya karang gigi karena akan sulit pembersihan dengan sikat gigi. Ya. Nah, maka dari itu kenapa kita penting untuk menyikat gigi dengan teknik yang benar, dengan waktu yang tepat
dan tidak lupa membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss. Dental floss. Cuma memang kadang-kadang ada kondisi di dalam rongga mulut seseorang yang itu sulit. Nah, Dental itu floss tuh benang itu gigi. benang gigi. Saya nggak pernah tuh, Dok. Coba dicoba dok. Coba. Emang ribet sih Nggak kayaknya. biasa ribet kali ya? nggak biasa. Iya, iya, Orang iya. kebanyakan pakai tusuk gigi, padahal itu nggak baik, nggak baik. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Oh, karena Karena, melukai gitu. Satu melukai, bisa juga menyebabkan renggangnya gigi dengan gusi. Oke. Ya, itu nanti akan masalahnya akan lebih lanjut tuh kalau dibiarkan. Iya, iya. Biasanya kan kalau habis makan nasi Padang tuh Tusuk gigi ya. gali terus gitu kan. Nah, ini balik lagi ke karang gigi, Dok. Apa sih bahayanya kalau misalnya karang gigi itu dibiarkan begitu lama? Jadi gini, banyak sekali kelainan atau penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karang gigi ini kalau kita tidak melakukan pembersihannya secara berkala ya. Saya juga masih agak miris gitu karena di tengah masyarakat kita itu hal ini seolah-olah dianggapnya sepele, Ya. gitu ya. Masih kurang kesadaran untuk kemudian menjadwalkan perawatan khususnya pembersihan karang gigi ini masuk ke dalam agenda kehidupannya. Gitu. Ya, ya, ya. Karena mungkin belum informasi yang belum dapat atau pengetahuan yang belum dapat dari kondisi tersebut ya. Jadi karang gigi ini kita mengenal melalui berdasarkan posisi kita mengenal dua. Ada supragingival calculus, ada subgingival calculus. Jadi kalau yang supragingival calculus itu dia posisinya berada di atas gusi. Di atas gusi. Dia menempel pada mahkota gigi. Oke. Kalau yang subgingival itu dia di bawah gusi, berarti dia udah masuk ke dalam sulcus gingiva. Mungkin bisa jadi sudah berada di akar. Ya, nanti disertakan gambarnya. Ya. Ini nih, Dok. Nah, Gimana, Dok? ini kita sebut ini gingiva ya. Jadi kalau yang karang supragingiva itu di atas ini, dia meliputi bagian mahkota gigi. Mahkota gigi. Itu yang supra ya? Itu yang supra. Kalau yang subgingiva dia sudah masuk ke dalam Masuk. sulcus. Yang nyelip-nyelip. Yang nyelip. Maka dari itu biasanya tindakan yang dilakukan dokter gigi pertama-tama adalah memeriksa keadaan intraoralnya, kemudian diidentifikasi posisi karangnya di mana, kemudian dilakukan pengangkatan dengan scaler tadi, ultrasonic scaler. Tapi kemudian untuk kondisi yang lebih dalam bisa digunakan scaler manual yang mungkin ukurannya lebih kecil, yang tidak terjangkau oleh scaler ultrasonik begitu. Tadi kembali kepada pertanyaan Dokter Dian tentang apa yang dapat diakibatkan oleh karang gigi yang tidak dibersihkan. Jadi ini berkaitan banyak sebenarnya yang bisa disebabkan oleh karang gigi ini. Yang terlebih-lebih adalah berkaitan dengan jaringan penyangga gigi. Jaringan penyangga. Kita tahu bahwa di gigi kita itu di mulut kita ada gusi, ya. Terus ada ini jaringan periodontium dan ada tulang alveolar. Ya. Jadi pada kondisi tertentu jika karang gigi ini tidak segera dibersihkan, itu dapat mengakibatkan terjadinya peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi ini kita sebut dengan gingivitis. Itu ditandai dengan secara klinisnya gingivanya atau gusinya itu meradang, merah, membengkak, mudah berdarah. Bahkan bisa terjadi perdarahan spontan. Kalau gosok gigi suka berdarah gitu. Nah, itu atau perdarahan spontan tanpa ada rangsangan kemudian dia berdarah gitu. Bila ini tidak ditangani dengan baik, kemudian kerusakannya akan terus berlanjut ke jaringan di bawahnya, ya, jaringan periodontium atau kita sebut dengan kelainannya dengan periodontitis. Berarti radang pada jaringan periodontium. Hal ini bisa ditandai dengan terbentuknya kantung atau celah antara gigi dengan gingiva dengan gusi. Itu namanya kita kenal dalam istilah kedokteran gigi pocket periodontal. Pocket. Ada Jadi, kantungnya. Ada kantung. Jadi terjadi loss of attachment dari si gingiva ke gigi. Jadi kehilangan pegangan, Dok. Goyang tuh gigi. Ya. Jadi di situ pun merupakan tempat akumulasi bakteri kan, gitu. Di kantung itu atau pada karangnya. Nah, hal ini bila terus menerus kemudian tidak
tidak dirawat itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut pada tulang alveolar yang kemudian terjadi kehancuran dan bisa jadi gigi tanggal dengan sendirinya Copot ya. karena goyang copot dengan sendirinya. Jadi ya sebenarnya sih apa ya, banyak mungkin yang belum tahu hal itu ya. Jadi taunya cuma udah bersihin karang gigi udah selesai gitu. Iya. Padahal ini penting gitu. Karena satu lagi dalam karang gigi itu sendiri yang kita tahu bahwa di sana juga memang banyak bakteri, banyak mikroorganisme. Itu kalau bila dia sudah menjejas kepada jaringan periodontal, itu infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Iya. Dan akhirnya bisa menyebabkan keluhan sistemik. Gangguan sistemik gitu ya. Misalnya mengganggu katup jantung Iya. ya, bahkan sampai ada ginjal, menyerang ginjal. Karena waktu saya berkesempatan bertugas di rumah sakit BUMN di Pulau Sumatera waktu itu, dimana kita harus diwajibkan untuk morning meeting setiap pagi, dan ini kita harus visit tuh di beberapa bagian. Waktu kita visit di bagian ilmu penyakit dalam, itu ternyata ada pasien yang harus mengalami cuci darah, dan itu dikarenakan riwayatnya adalah dari focal infection Karena giginya. Tuh sobat MD ya, jangan abaikan kesehatan gigi Anda. Ya, jadi main-mainlah ke dokter gigi setiap paling tidak 6 bulan sekali 3 ya. atau 6 bulan sekali. 3-6 bulan sekali. Jadi kalau punya duit ya mbok ya jangan dibeliin yang Ya. makanan aja nih, tapi perawatan giginya juga penting ya dok ya. Jadi paling tidak preventifnya scaling itu kan bisa melihat ya, bisa melihat ada giginya berlubang apa enggak gitu kan, karang giginya ada apa enggak, dibersihin ya. Jadi tadi menimbulkan efek di giginya sendiri maupun di jaringan pendukungnya gitu ya. Jadi tidak boleh diremehkan itu, jadikan perawatan gigi atau scaling ini sebagai kebutuhan primer di keluarga Anda. Ya nggak dok? Ya, setuju sekali ya. So tahu gue. Nah terus dok, lanjut dok. Ya, itu tadi kita akibat yang ditimbulkan dari karang gigi yang tidak dibersihkan. Ya, akibat lain banyak ya, halitosis, bau mulut udah pasti. Ya. Karena kan di situ adalah tempat bersarangnya bakteri ya. Iya. Orang udah kabur duluan yang ngomong dok ya. Baru jarak berapa meter, ini udah kecium gitu kan. Gue aja ngomong sama dia nggak pede nih. Takut karang giginya muncul. Enggak lah, biasanya karang gigi di tempat tersembunyi dong. Oh gitu. Ya, jadi nggak mungkin muncul di luar gitu. Iya dok. Terus. Jadi prosedur scaling biasanya yang kita lakukan di klinik itu setelah dilakukan checking intraoral pada mulut pasien, kemudian dilakukan pembersihan karang gigi itu dengan menggunakan alat ultrasonic scaler. Setelah itu dicek kembali. Nah, biasanya daerah-daerah yang lebih dalam kita gunakan juga scaler manual untuk mencapai area yang tidak bisa diraih oleh scaler ultrasonic. Kemudian setelah itu brushing ya, dengan menggunakan pasta yang mengandung fluoride. Setelah itu baru pasien diharapkan untuk kumur-kumur, membersihkan semua sisa-sisa karang gigi yang telah dibersihkan dari rongga mulut. Biasanya nanti setelah tindakan itu dokter akan meresepkan kalau bila perlu, kalau obat kumur selalu ya menjadi rutinitas untuk diresepkan, tujuannya untuk mencegah infeksi dan mempercepat kesembuhan dari gusi. Ya. Kalau anti nyeri diberikan bila perlu, demikian juga antibiotik. Ya. Nah, dan biasanya pasien diinstruksikan untuk tidak makan atau minum selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. 30 menit aja dok ya? Iya. Jangan 30 jam ya. 30 menit atau 1 jam dok. Lapar dong. Berapa lama sih proses scaling itu sendiri dok? Kalau yang normal sekitar 20 sampai 30 menit. Rahang atas, rahang bawah Iya. gitu ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu mungkin ya yang akan lebih lama. Dan biasanya juga ada yang dilakukan di bawah anestesi topikal, ada yang tidak, itu pilihan gitu ya. Kadang-kadang kan pada saat scaling tuh bisa saja timbul rasa sakit, Oke. nyeri gitu kan, karena kan
instrumentasi kan Iya, ininya gusinya gitu. Ya mungkin efek-efeknya agak nyeri sedikit, agak ngilu gitu Iya. dikit ya. Dan kadang-kadang tuh suka berdarah gitu ya. Berdarah. Jadi Mungkin karena karang giginya terlalu dalam apa gimana bisa gitu, Dok? jadi. Jadi pada saat kita lakukan scaling itu kan tentu terjadi pelukaan ya pada gusinya. Tapi ini fenomena normal dan Normal, dia ya. akan kembali normal setelah beberapa saat gitu. Jadi makanya kita resepkan obat kumur gitu Iya, ya. iya. Untuk dilakukan kumur-kumur di rumah 2 kali sehari. Kalau obat kumur tuh boleh diminum, minum. Bahaya Kita nih. boleh kumur-kumur tiap hari nggak sih, Dok? Kalau yang ini enggak. Enggak. Kalau obat kumur yang kita resepkan itu Oh, hanya oke. untuk kondisi-kondisi peradangan ya. Jadi after After scaling scaling, ya. ya. Oke, jadi beda ya itu ya. Beda. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen, Dok. Jadi pasca scaling ini kan kadang-kadang tuh gigi tuh kayak berasa goyang gitu. Nah, itu kenapa, Dok? Gini, kondisi yang awalnya gigi itu ditumbuhi karang ya. Karang ini kan kuat, ada kuat sekali. Kemudian dikikis karangnya, tentu akan terjadi celah. Ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa agak goyang nih gigi, gitu. Tapi ini kondisi yang normal sebetulnya Ya, normal, setelah tindakan scaling. Nanti kita mengharapkan terjadi reepitelialisasi dari gingivanya kembali untuk menutup, untuk merapat kembali Celah-celah tersebut. celah-celah tersebut. Gitu. Jadi itu akan recovery dengan sendirinya. Jadi nggak usah dikhawatirkan ya, Dok ya. Nggak usah Nah, khawatir. barangkali ada penyakit-penyakit tertentu, Dok, kayak diabetes atau apa gitu yang mempengaruhi daripada scaling itu sendiri. Iya, khususnya untuk penderita diabetes ya. Ini memang tindakan ini sangat agak riskan. Agak riskan. Maka dari itu mungkin tetap harus perlu konsul ya ke dokter yang merawatnya. Kemudian kalau bisa seminimal mungkin trauma yang kita lakukan seminimal mungkin. Ya. Jadi tetap boleh di scaling. Ya. Cuma mungkin perlu kontrol gula atau apa ke dokter yang karena kan akan mengakibatkan perdarahan ya. Perdarahan. Nah, hal ini yang perlu kita harus konsultasikan dulu. Yang kontraindikasi di scaling siapa aja, Dok, selain penderita diabetes yang gulanya tinggi? Saya rasa diabetes ya. Diabetes aja ya. Atau ada penyakit-penyakit yang kayak gangguan pembekuan darah atau apa itu mungkin? Kalau itu biasanya tetap harus kita tanya pada saat anamnesa ya. Oh gitu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi merupakan suatu kontraindikasi kalau memang dia punya itu gitu ya. Jadi memang harus under control. Iya. Terus kalau ngomongin scaling nih, dari umur berapa sampai berapa, Dok, yang bisa scaling? Jadi sebetulnya pada saat scaling ini bisa terjadi pada maksudnya bisa dilakukan pada anak-anak juga karena karang gigi juga bisa terbentuk pada di anak-anak gitu ya. Tapi mungkin kasusnya agak lebih berkurang gitu, agak lebih sedikit dibanding pada dewasa. Karena kan anak-anak masih sangat aktif ya kelenjar liurnya. Jadi jumlah salivanya tuh juga lebih banyak gitu ya. Jadi saliva ini sendiri kan kita kita tahu dia self cleansing juga. Di dalam rongga mulut gitu ya. Jadi di usia dimana gigi susu sudah tumbuh semua, itu sudah harus cek. Harus cek ya. Jadi Sobat MD, anak-anak dan dewasa juga butuh scaling. Iya. Ya, Dok ya. Oke. Nah, setelah di scaling, bagaimana perawatan rutin harian, Dok, supaya tidak gampang muncul plak? Nah, itu apa yang dihindari atau gimana? Jadi yang pertama ya tentu harus membersihkan gigi ya. Ya. Pembersihan giginya ini juga harus dengan cara yang tepat ya. Kemudian waktunya juga tepat. Menggunakan sikat gigi yang baik gitu ya, maksudnya kualitas yang baik. Kemudian jangan pernah menggunakan tusuk gigi. Gunakan dental floss untuk bagian interdental atau celah-celah gigi. Kemudian gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Terus ya makanan. Apa yang dihindari, Dok? Makanan sebenarnya boleh makan apa aja ya, tapi tetap harus pembersihan setelah itu. Pembersihan. Ya, kalau bisa makanan manis kurangi ya. Makan makanan sehat yang tinggi serat seperti sayur, buah-buahan. Gitu.
dan hindari merokok. Merokok ya, Iya. tuh rokok aja loh. Karena merokok tuh mempercepat munculnya Iya, karang gigi karang dan gigi. stainnya. Atau boleh ngerokok cuman rajin ke dokter gigi. 3 bulan sekali kalau orang ngerokok mah dok ya. Nah, ini namanya excuse untuk para perokok. Dok diminum dulu dok. Oke. Aduh, ini ada kopi nih. Guys, kopi guys. Manisan. Melihat dia jadi kemanisan. Ya, matanya ada gangguan pada mata. Oke, kopinya enak banget ini. Dok, Ya. nah sekarang kita kasih ini kan udah semua nih ya. Awalnya scaling itu apa, terus patofisiologinya udah, karang giginya udah, perawatan scalingnya udah. Nah dokter pesen dong ke audiens Sobat MD. Ini kan lupa jadwal prakteknya dokter gigi Devi di Mitra Diani kapan? Saya praktek di hari Senin Ah, jam 9 sampai jam 12 dan hari Rabu jam 1 sampai jam 5 sore. Oke, ntar ditayangin ini. Sama nomor telepon. Sekarang kita daftarnya bisa lewat Iya. WA, Dok. Jadi bisa langsung WA daftar gitu. Oke. Nah, Dokter Gigi Devi silakan memberi closing statement. Ya, sahabat MD, saya sebagai praktisi kesehatan gigi menghimbau kepada semua sobat MD untuk senantiasa menjaga kesehatan rongga mulut kita dengan cara secara berkala untuk memeriksakan gigi dan mulut ke klinik di Mitra Diani, klinik gigi Mitra Diani, untuk mencegah hal-hal yang bisa saja timbul karena kelainan-kelainan yang ada di dalam rongga mulut. Jadi tetap jaga kesehatan mulut Anda karena segala sesuatunya berasal dari mulut kita. Karena Iya. mulut kita adalah tempat masuk atau pintu masuknya makanan ke dalam tubuh. Jadi Oke. tetap harus dijaga kesehatannya. Setuju, Dok. Ya, demikian deh pesannya deh. Mudah-mudahan Oke, Sobat MD, kita udah ngobrolin soal scaling gigi. Oke, saya mau tutup dengan pantun. Boleh pantun nggak nih? Boleh. Oke. Makan kambing guling di rumah Pok Rini. Cakepnya mana? Cakep. Gudeg Mbok Yum dari Jogja. Cakep. Kalau scaling di Mitra Diani, bikin senyum makin ceria. keren banget ya. Cakep. Untung saya nggak suruh jawab. Nggak bisa jawab. Jawab, tadi. Dok. Nggak bisa. 1.2 koma. Dokter cantik ada yang punya. Sotoy itu. Oke, Sobat MD semua, terima kasih Dokter Devi Sama-sama, atas Dr. Dian. kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat. Amin. Sehat dulu, sehat semua, sehat bangsa ini. Ya. Jangan lupa ke dokter gigi untuk perawatan sebagai kebutuhan primer. Jadi jangan cuma beli emas, ganti HP, Ya. beli tas, beli mobil baru gitu kan. Tapi kesehatan itu adalah aset utama. Betul. Jadi Sobat MD, main-mainlah ke Mitra Diani. Mitra Diani itu cukup lengkap ya. Jangan nunggu sakit ya, Dok. Jangan tunggu sakit kalau bisa dicegah. Saya Dr. Dian Permana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye bye, Dok. Dadah.